ketika kita mau menghitung data yang jadi sampel atau populasi seperti apa, Bu? Boleh Bu, nanti di slide-slide berikutnya ya. Sekarang konsep-konsepnya dulu, contoh soal saya ada di bagian-bagian akhir dari slide. Siap. Tenang bocah. Gak apa-apa? Ya. Bocah siap ngegas. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu ya. Berikutnya adalah parameter sampel. Jadi kalau parameter sampel tadi notasinya ini X bar jangan dihapus. Ini notasinya X bar, mungkin Bapak dan Ibu sering menggunakannya. Ini adalah rata-rata sampel. Yang berikutnya untuk ini besar ya. Nah, ini S ini adalah simpangan baku sampel yang selama ini Bapak dan Ibu hitung. Kemudian ini adalah variansnya. Jadi yang selama ini dihitung adalah rata-rata sampel. Rata-rata sampel ini untuk menaksir, menduga atau mengestimasi dari rata-rata populasi mu. Kalau S ini adalah simpangan baku sampel untuk menduga sigma, notasi yang tadi yang saya tuliskan. Nah, yang berikutnya ini S kuadrat adalah varians dari sampel untuk menduga varians populasi. Kita kembali lagi ke mana ya? Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang statistika parametrik tadi kita bahas ini parameter populasi, kemudian jenis data yang kita gunakan adalah jenis data yang masuk ke dalam kelompok kuantitatif, interval atau rasio. Ingat lagi di slide sebelumnya, interval itu dia angka nolnya nggak mutlak, kalau rasio angka nolnya mutlak. Kemudian pastikan datanya distribusi normal. Jadi Bapak dan Ibu harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk memastikan boleh menggunakan semua rumus-rumus statistika parametrik. Nah, kalau misalkan setelah uji normalitas tidak terpenuhi, maka Bapak dan Ibu menggunakan statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ini juga sama, dia merupakan inferensi statistika, jadi kita menguji hipotesis sampai kita mendapatkan kemudian kualitatif. Jadi jenis datanya masuk nominal atau ordinal. Ingat kembali nominal dan ordinal yang seperti apa. Kemudian distribusi atau tidak normal. Hasilnya berdistribusi normal. Ada beberapa juga yang ternyata tidak berdistribusi normal. Memaksakan untuk normal seperti itu. Benarnya pada intinya gimana ya, kalau statistika itu nggak pernah bohong, yang membohong itu yang pakainya kali ya. Jadi kalau misalnya memang datanya tidak berdistribusi normal, masih tersedia statistika non-parametrik. Oke.
Yang berikutnya berdasarkan jumlah variabelnya. Ada yang satu variabel, analisisnya kita sebut univariat. Kalau yang lebih dari satu, dua ke atas, itu kita masuk multivariat. Oke. Kalau yang univariat, kita lakukan analisis masing-masing untuk tiap variabel. Kalau yang multivariat, kita lakukan secara simultan. Contohnya kalau yang univariat, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Jadi masing-masing motivasinya kita ukur, pencapaian akademiknya kita ukur. Ya, Bapak dan Ibu, kalau motivasi jenis datanya apa? Gimana Bu? Gimana Bu? Kalau motivasi jenis datanya apa? Jenis datanya motivasi Ordinal bukan Bu? Ya, betul. Ordinal ya, karena ada tingkatannya. Misalnya motivasinya sedang, rendah, tinggi, kayak gitu. Kalau pencapaian akademik, jenis datanya apa? Rasio bukan? Rasio boleh. interval bukan? Interval, mungkin nggak kalau interval? Kalau interval, saya tidak sarankan menggunakan interval ya. Interval tuh paling pas kalau dipakai di suhu. Kalau pencapaian akademik pakai rasio boleh. Misalkan pencapaian akademiknya dilihat dari skor total nilai akhir, misalnya nilai ujiannya, seperti itu. Oke, sekarang Bapak dan Ibu coba lihat yang multivariat. Di sini ada variabel pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, sosial ekonomi, sekolah. Oke, kalau pendidikan orang tua, jenis datanya apa? Ordinal bukan Bu? Ya, betul, ordinal ya. Soalnya kan berjenjang, dia ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kayak gitu ya. Kalau faktor sosial ekonomi, jenis datanya apa? Nominal bukan Bu, kategorisasi. Kalau nominal, ya betul ya. Misalnya apa ya sosial ekonominya? Contohnya apa Bu kalau masuk nominal? Kalau saya bayanginnya masuknya dia ordinal ya Bu. Maksudnya sosial ekonomi, maksudnya yang tingkat tidak mampu, menengah, sangat mampu, kayak gitu ya. Kalau misalnya sosial ekonomi jadi untuk variabel sosial ekonomi, kalau indikatornya adalah misalnya tingkat kategorisasi penghasilannya, misalnya mampu, tidak mampu, sedang, nah itu masuknya ke ordinal. Kalau faktor sekolah, jenis datanya apa? Faktor gimana Bu maksudnya? Sekolah. Ini kan variabel. Nah, variabel kalau supaya bisa dioperasionalkan, maka harus diturunkan jadi indikator. Nah, nanti di proposal Bapak dan Ibu tuh harus ada tabel operasionalisasi variabel. Jadi kalau di sini misalkan kita melihat variabelnya mengenai sekolah. Nah, kita ngelihat indikatornya itu dari bersekolah atau tidak, atau dari jenjang sekolah, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat indikator dari variabel sekolah ini adalah melihat dia bersekolah atau tidak, berarti data yang kita gunakan skalanya nominal.
Tapi kalau misalnya terkait jenjang sekolah SD, SMP, SMA kayak gitu, berarti masuknya ke ordinal. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus hati-hati pada saat mengambil tipe datanya. Jangan sampai salah input data ya, salah memilih data, salah jenisnya. Karena nanti kalau inputnya salah, prosesnya juga salah ya, karena nanti yang dilakukan apa gitu, nanti outputnya juga salah. Khawatir nanti malah tidak menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang benar. Seperti itu. Sampai ini slide ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke penyajian data. Kalau tadi kan pengolahan datanya, sekarang kita sajikan data. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau di proposal tesisnya itu di bagian pendahuluan, alangkah bagusnya kalau di bagian menceritakan kondisi existing atau kondisi saat ini, Bapak dan Ibu gunakan data yang disajikan dengan tabel dan atau grafik. Jadi dan atau itu boleh dilengkapi grafik, boleh enggak ada grafiknya juga. Jadi jangan sampai di pendahuluannya Bapak dan Ibu menggunakan kalimat pada umumnya atau misalnya kebanyakan kayak gitu. Nah, bagusnya disampaikan di sini tabel yang kondisi existing. Jadi kan misalnya enak berbicara dari tabel 11 terlihat bahwa mayoritas pekerja yang bekerja di bidang ini adalah latar belakangnya ini kayak gitu kan, lebih semua yang berbasis data akan memenuhi konsep mengenai metode ilmiah. Nah, kalau dengan menggunakan tabel ini Bapak dan Ibu, kita bisa mendapatkan data yang rinci gitu ya, yang detail kalau dibandingkan dengan grafik. Kalau pakai grafik, kita bisa dengan cepat melihat kayak gitu ya. Kelihatan, oh mana yang lingkarannya paling besar, berarti itu jumlahnya paling besar. Coba saya ingin tahu Bapak dan Ibu bisa baca tabel ya. Nah ini, 35. Bacanya gimana? Apa 35 ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Jumlah, Bu. Jumlah. Ya, jumlah apa? Belakang pendidikan Ya. orang tua yang sarjana itu ada 35. Bu, coba dibaca ini tabelnya apa? Bidang pekerjaan berdasarkan latar belakang pendidikan ada 35 orang yang sarjana. Gitu, Bu. Coba diulang lagi, diperbaiki kalimatnya. Oke. 35 ini apa? Ada 35 orang dengan latar pendidikan sarjana berdasarkan yaitu jadi bidang pekerjaan berdasarkan latar belakang pendidikan ada 35 orang yang bergelar sarjana gitu, Bu. Oh iya, coba ya tadi Bu siapa? Bu Bu Rosalia. panggilannya apa ya? Ya Bu Rosalia Ocha, Bu. sama Canida, Bu. Ocha, Bu. Ocha. Bu Ocha sama Pak Reva. Ada lagi? Dua-duanya baru nyaris, belum ada yang betul ya? Saya coba, Bu. Coba Bu Reni. Ya. Ada 35 orang yang berlatar belakang pendidikan sarjana yang menduduki bidang pekerjaan administrasi, personalia, produksi, marketing, keuangan. Mungkin. Boleh Bu Reni kalau misalnya itu, kalau misalnya nilai maksimal 10, nggak ada nilai maksimal 11 ya. Itu kelebihan, Bu. Jadi, ada 35 orang karyawan. Nah, harus jelas ya, karyawan atau pegawai
yang latar belakang pendidikannya sarjana. Seperti itu. Kalau ini yang 15 maknanya apa Bapak dan Ibu? 15. Jumlah keseluruhan Jumlah Karyawan jumlah karyawan Jumlah karyawan. Jumlah karyawan Di di bidang bagian berposisi di bidang pekerjaan administrasi. Ya betul. Wes, Pak Sofian Sofian. Bu. Jumlah karyawan yang bekerja di bidang administrasi ada 15 orang. 15. Iya Bu. Ah, Bu, kalau ini alhamdulillah Pak. Pak Sofian Morosato Bu namanya Bu. Iya Bu. Kalau Nilainya dua, 80 Bu. kalau dua 2 jumlah ya, karyawan di bidang marketing yang berlatar belakang pendidikan SMU. Oh 100. tuh udah bisa ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan dengan menyajikan tabel itu udah cerita sekian banyak data yang ada ya. Jadi sangat disarankan nanti di bagian pendahuluan dari proposalnya untuk menceritakan kondisi existing menggunakan tabel dan atau grafik. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan grafik. Di dalam grafik ini data yang disampaikan tidak sedetail yang di tabel. Di sini kita nggak tahu jumlah karyawannya berapa aja, hanya kita bisa melihat proporsinya paling banyak di mana seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau untuk grafik ini jenisnya banyak ya, nanti bisa dilihat ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Kalau ini kita sebut dengan pie chart atau diagram pie. Bentuknya sama kayak diagram lingkaran, cuman ada tebelnya, jadi kayak kue pie, makanya disebutnya pie. Bu Rosalia, gimana raise hand ya? Ya, Bu, mau bertanya, kalau penyajian data ketika di pendahuluan ini, kita parameternya carinya gimana, Bu? Belum masuk ke parameter, Bu. Kan itu untuk kondisi existing. Ini masih kondisi ini ya hipotesa sementara gitu, Bu, atau gimana? Bukan, kondisi yang ada di lapangan. Oh, jadi kita kayak misalnya gini, contoh yang mudah ya, misalnya Ibu ingin meneliti kinerja pegawai kayak gitu ya. Menurut Ibu kinerja pegawai ini rendah. Nah, begitu ngomong rendah harus kasih data terlihat, misalnya di situ ada tabel skor kinerja. Ini bidang apa skornya 20, bidang apa 30. Nah, itu baru Ibu bisa mengatakan bahwa kondisi saat ini kinerja pegawai rendah. Jadi belum masuk ke variabel gitu, Bu. Oh, iya. Data yang ada. Oke, Bu. Ya, nah ini tuh untuk menghindari kan kalau di pendahuluan itu kalimat-kalimatnya suka pada umumnya kebanyakan gitu. Kebanyakan kinerja pegawai rendah gitu. Rendahnya teh ngelihat dari mana gitu. Nah, kalau seperti ini disampaikan datanya dalam bentuk tabel akan lebih memperkuat pernyataan bahwa memang oh iya memang rendah karena ternyata semuanya di bawah 50 kayak gitu. Ya. Monggo kita lanjutkan. Kalau di sini, kalau di grafik, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat, oh ternyata yang paling banyak misalnya yang warna ini, yang warna Hijau. Warna hijau paling banyak di bidang apa ini? Lingkaran luarnya menunjukkan lulusan apa Bapak dan Ibu? SMU atau sarjana? MU. Sarjana. SMU. Sarjana. Lingkaran luarnya SMU kelihatannya dari mana? SMU, Bu, ada di sampingnya. Ini kan bisa aja jadi ini sarjana kayak gitu. Kenapa ini SMU? Bisa kelihatan nggak? Saya kasih clue-nya ya, dari warna.
Dari warna bisa kelihatan nggak kalau lingkaran paling besar itu adalah SMU? Iya, karena ada empat, Bu. Iya, dia cuma 4. Yang personalnya warna Iya. biru nggak ada ya. Kan di Iya. sini. Ya, jadi makanya dilihat, oh ternyata yang lulusan SMU itu mayoritas kerjanya di bidang produksi kayak gitu. Tapi kita nggak bisa tahu berapa jumlahnya. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini di tabel. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau enggak, kita masuk ke cara membuat tabel dan grafik. Nah, kita lihat cara bikin tabel dulu. Bu, maaf, itu akademi itu apa, Bu? Kan ada SMA, ada akademi, ada sarjana. Nah, D3, Pak. Oh, ada 3. Kalau itu kan S1 ya. S1 atau D4 masuknya sarjana. Kalau akademi D3. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang tabel. Tabel tadi informasinya rinci. Nah, bagiannya kita sebut dengan kolom dan baris. Pertanyaan saya, kolom itu yang vertikal atau yang horizontal? Horizontal, Bu. Kolom ke samping. Ke samping, Bu. Hori. Ada yang biasa pakai Excel? Nah, ini tadi Pak Reva yang saya suruh pakai Excel. Kolom. Ya. Kolom itu yang vertikal atau yang horizontal? Atau di Excel deh. Kalau di Excel, kolom itu namanya apa? Dikasih nama apa aja sama Excel-nya, kolom. Bapak dan Ibu biasa pakai Excel kan? Nah, namanya A, B, C, D, E, dan seterusnya. A, B, A, C, dan seterusnya ya. Nah, itu tuh mendatar, ya, horizontal atau tegak, vertikal, kolom. Horizontal. Mendatar, Bu. Ke samping. Baris ke bawah. Kolom itu row. Vertikal berarti. Oh, vertikal ya. Iya. Antara dua itu, Bu, vertikal atau horizontal? Kalau nggak horizontal berarti vertikal. Mariam nanti jangan sampai salah ini ya ngetik daftar nama mahasiswa. Kalau horizontal row. Yang dimaksud dengan kolom itu adalah yang bagian vertikalnya ya. Ini kita lihat nama-nama kolom itu, kolom pertama label, kita namai asal wilayah. Kemudian kolom kedua dan seterusnya. Sampai kolom ke M kita sebut frekuensi atau bisa juga dituliskan label. Jadi kolom ini mengenai pendapat tentang sertifikasi dan terakhir jumlahnya. Sedangkan kalau baris itu yang nama-nama ini Jawa Barat itu baris 1, Jawa Tengah baris 2, Jawa Timur baris 3 dan seterusnya. Jadi kalau di Excel nama kolom ABC untuk nama baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, pertemuan makanya disebut tabulasi silang, pertemuan antara baris dan kolom. Nah, itu kita sebut dengan sel. Jadi kalau di Excel tuh sel A1, alamat sel A1 berarti ada di kolom A baris 1 selnya. Ini juga sama di sel yang ini, berarti silahkan Bapak dan Ibu isi jumlah guru asal Jawa Barat yang menyatakan sangat perlu tentang sertifikasi. Tuliskan jumlahnya di sini. Oke. Jadi nanti pada saat menghitung jumlah di kolom sangat perlu, itu menyatakan jumlah guru dari semua wilayah yang menyatakan sangat perlu. Tapi kalau Bapak dan Ibu jumlahkan di sini di baris ini misalnya ya, ini artinya jumlah guru asal Jawa Barat. Bisa dipahami? Di sini jumlah guru asal Jawa Barat. Mau dia pendapatnya sangat perlu atau sampai sangat tidak perlu, kita jumlahkan di sini. Ya. Jadi kalau di sini jumlah guru yang ada di Jawa Barat, kalau di sini jumlah guru dari semua wilayah yang menyatakan sertifikasi sangat perlu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah kalau grafik, ini sekarang cara membuat grafik, tadi sudah disampaikan
Kita bisa dengan cepat dan benar melihat informasi yang disampaikan tapi tidak rinci. Nah, ini jenis-jenis grafik, ada batang, garis, lingkaran, interaktif. Khusus untuk grafik batang, grafik garis, dan interaktif, ini dia membutuhkan bidang kartesius. Kalau yang lingkaran kita nggak butuh bidang kartesius, bisa langsung digambarkan. Nah, bidang kartesius ini dibentuk dari dua sumbu yang horizontal mendatar dan sumbu yang vertikal atau yang tegak. Nah, untuk penetapan skalanya, jadi kita tetapkan di awal skala angka 1, 2, 3, 4 ini menyatakan apa? Apa menyatakan jarak, menyatakan jumlah buku, jumlah hari, jumlah pegawai, jumlah uang, seperti itu. Ini juga sama. Sumbu tegaknya ini menyatakan apa skalanya? Jumlah, misalkan jumlah karyawannya, skor motivasinya, skor kinerjanya, seperti itu. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu perhatikan ukuran grafiknya harus proporsional ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Jangan sampai di proposal Bapak dan Ibu 1 halaman penuh isinya grafik aja. Terlalu besar ya, cukup secukupnya aja untuk grafik sesuai penskalaannya. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya, nah ini untuk minggu depan ya Bapak dan Ibu, silakan dipelajari dulu jenis-jenis grafik yang ada di sini. Minggu depan kita sama-sama belajar baca grafik ini maknanya apa. Ya. Dengan asumsi bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa menggambar grafik dan membuat tabel untuk nanti kelengkapan di bagian pendahuluan proposal tesisnya. Oke, tadi pertanyaan, tadi yang minta ada contoh-contoh soal siapa ya, Bu Rosalia ya? Nanti Bu di minggu depan Ocha, Bu, itu Ocha. Icon kelas C, Bu, itu, Bu. Namanya Ocha, Bu. Paling pinter. Kita yang berikutnya ya Bapak dan Ibu, mangga siapkan kalkulatornya, kita mulai berlatih untuk menghitung frekuensi, ukuran tendensi sentral, dan seterusnya. Ya, itu aja Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bentar saya belum baca chat. Ibu, kalau bedanya data interval ya. Oh ya, ini udah dapet ini ya, tanda sigma. Makasih Pak. Ya, mangga gimana Bu? Bedanya data interval dengan ordinal itu kan sama-sama menghitung jenjang. Nah, supaya lebih interval sama ordinal beda jauh Bu. Kalau ordinal ada di kualitatif, kalau interval ada di kuantitatif. Oh gitu. Tapi jadi bentar Bu. Mangga Bu, sambil ditanyakan saya share slide-nya. Yang ditanyakan apa Bu? Beda apanya? Bentar. Yang ciri khasnya gitu Bu, supaya tidak tertukar. Nih, lihat aja di contohnya. Mana Bu? Tapi nggak akan ketukar Bu. Kalau data interval jarang dipakai. Biasanya paling sering untuk suhu kayak gitu, sistem kalender, tepat hari kayak gitu. Kalau ordinal, nah ini paling sering dipakai. Seringnya kan Bapak dan Ibu alat pengumpul datanya itu angket ya. Jadi pakai ini apa namanya? Pakai skala Likert. Kalau skala Likert masuknya di ordinal. Kelihatan Bu bedanya? Ciri-cirinya? Iya. Nah, nanti kalau untuk tesis Bapak dan Ibu pakainya kalau nggak ordinal rasio. Ya. Oke. Ya, kalau nggak ada lagi kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Bapak dan Ibu, izin live saya itu. Bu. Ya. Nuhun, Bu. Pak Reva ngerti nggak? Paham atuh anu kieu mah gampang. Hebat. Pak Yadi ngartos teu? Kasabian tuh sakita na kieu mah tah. Gampang tinggal bikin KPP. Bisa kedapnya nembe luar biasa. Jadi tugasnya apa barusan teh? Emang ada tugas Pelajari grafik, Oh iya. Buat grafik. Gampang atuh Pak Sofian. bursa saham. Iya. Gampang. Saya Hanas siap-siap kalkulator saintifik. Gampang. Aduh, yang kayak gitu aja kalkulator. Tuh kayak Bu Yepi Excel atuh. dong, tunduk, antum, Ya, tidur. kayak Bunda Yepi 3 kali 4 16 ya. Saking Ini, katunduna ya tante dalam pikiran geus 12. Ada yang salah nggak nama-namanya? Sama nimnya ada yang salah nggak? Aduh, si Kang Reva mah hayo we nama nim. Apa? Asal udah berapa kali Pas verifikasi. matek kumaha can apal-apal wae semester. Ya Saya udah, gampang. bener. Udah ya. Nur Afifeh, ngut mah ini. Statistik gak lama ya kuliahnya, tapi asal lama pisan. Pami Paroni damang. Karena ibunya ngomongnya pelan banget. Saya di Paroni ke mana Paroni? Tekecet-kecet. Ayah, liur. Recordnya nggak dimatiin dulu. Pasti di record.